Nah, teman-teman, kita sering bertanya ini ya terhadap anak. Nah, anakku, kalau sudah besar mau sekolah di mana? Kita terkadang kan tanpa sadar kan, kita bertanya dengan ini. Nah, kita dengan gampang gitu menanyakan. Nah, andai kata si anak berkata, nak, papa, saya mau sekolahnya di NTU, di Singapura. Apa kita sudah merencanakan biayanya, kan gitu. Nah, untuk itulah kita perlu berbuat perencanaan untuk ini. Nah, teman-teman, saat kita bertanya, nak, kalau sudah besar mau sekolah di mana? Sebenarnya, di saat itu kita sedang bertanya, apakah saya sudah siapkan dananya? Nah, kita buat contoh seperti ini. Andai kata seseorang yang menikah di usia, katakanlah 35 tahun, nah pada saat 37 tahun dia sudah memiliki anaknya. Oh, 30, usianya sekarang 37, anaknya berusia 3 tahun. Maka dia ingin merencanakan keuangan pada saat orang anaknya berusia 18 tahun. Berarti butuh waktu kira-kira 15 tahun, teman-teman. Nah, ini adalah grafik waktu dan uang. Nah, ini rupiah, ini adalah usia. Berarti 15 tahun lagi si anak ini akan mahasiswa contohnya ya. Sementara si orang tua 15 tahun dari sekarang dia usianya dari 37 menjadi 52. Atau di usia 55 dia akan pensiun. Kan gitu. Nah, solusi apa yang dilakukan orang tua? Contoh apabila dia berinvestasi seperti yang dijelaskan Pak Roy tadi. Kalau dia mulai dari sekarang berinvestasi untuk mendapatkan uang 1 miliar pada saat anaknya di usia 18 tahun, maka butuh waktu 15 tahun. Dan ini sudutnya ini lebih ringan. Nah, di masa 15 tahun itu dia akan mendapatkan bunga. Nah, bagaimana kalau dia terlambat setelah anaknya 13 tahun, dia baru persiapkan dana untuk pendidikan anaknya. Maka sudut yang putus-putus ini dia akan lebih curam kan? Nah, dia akan lebih curam, sudutnya akan lebih besar, artinya dia lebih susah untuk mendapatkan itu. Nah, bagaimana kalau dia pas anaknya mau kuliah, di situ dia tidak punya apa-apa, apakah masih bisa mempersiapkan dananya? Masih bisa, tapi di sini dia akan mengadakan namanya loan ya. Maka dia akan membayar bunga tunjangan. Ya. 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 Maka dia akan membayar bunga pinjaman di sisa pada saat anaknya kuliah dia akan membayar bunga pinjaman. Tetapi kalau dia mulai dari awal, dia akan mendapatkan bunga itu selama 15 tahun ya. Tetapi kalau di atas 18 tahun, maka akan sebaliknya. Ya. Nah, teman-teman, kita bekerja ya, mulai dari titik ini, dari usia 37 sampai usia 55. Kita akan mengharapkan suatu saat, pada saat kita bekerja, kita mengumpulkan uang, terciptalah uang 1 miliar. Pada saat anak kita 18 tahun. Tetapi, ini yang bahaya teman-teman. Saat kita menyimpan uang ini, apakah itu di deposito, reksadana, investasi, dan lain-lain, di sepanjang waktu ini ada risiko yang harus kita hadapi. Namanya SKCMT, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal. Nah, ada yang namanya risiko tua. Nah, kalau tua itu sudah bisa diprediksi. Teman-teman yang usianya masih di bawah 55 tahun, masih bisa membuat antisipasi bagaimana keadaannya di usia 55 tahun lagi. Nah, masih ada cara. Tapi bagaimana kalau terjadi salah satu yang ini? Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Nah, ini yang menjadi kendala buat kita. Katakanlah, si orang tua sudah mengumpulkan uang sampai ke puncak ini, sudah ada 1 miliar uang. Tiba-tiba pada saat usia 18 tahun anaknya, pas mau kuliah, dia sudah mau pensiun, tiba-tiba terkena cancer. Maka uang 1 miliar yang direncanakan tadi, itu kan hilang, lenyap untuk apa? Untuk biaya berobat si orang tua. Nah, inilah risikonya yang sangat fatal sebenarnya. Nah, jadi untuk itu, kita jangan terlena sibuk untuk berinvestasi. Di masa perjalanan ini, kita harus proteksi dengan yang namanya payung-payung pengaman ini. Inilah sebenarnya proteksi atau tabungan proteksi atau asuransi yang harus kita beli. Kenapa? Apabila terjadi sesuatu di perjalanan ini, maka ini ada tanda panah di sini ya, yang warna hijau ini. Dia akan naik terus, uang kita akan tetap bertambah. Bagaimana kalau tidak mempersiapkan payung ini? Maka yang terjadi adalah sebaliknya. Maka penghasilan kita akan menukik kembali menjadi nol. Ya.
Tetapi yang terjadi di sini beda. Yang di sini uangnya akan naik terus walaupun terjadi risiko. Nah, pada saat usia 55 tahun, semua orang akan di PHK. Teman-teman, di pensiun dari pekerjaan itu sama, itu PHK juga sebenarnya, pemberhentian hubungan kerja. Ya, itu bahasa mulusnya aja pensiun, sama-sama di PHK sebenarnya. Tapi usia 55 tahun kita masih bisa antisipasi. Yang kita tidak bisa antisipasi, tidak bisa juga adalah apabila terjadi salah satu yang ini. Kalau sakit kritis, kalau kecelakaan, catat dan meninggal. Nah, tadi goal kita adalah pada usia ini anak kita memiliki uang 1 miliar. Oke, anak kita akan memiliki tabungan pendidikan 1 miliar. Nah, bagaimana apabila terjadi tengah jalan kena sakit kritis? Contohnya apa? Sakit ginjal. Nah, pada saat terjadi sakit ginjal, kita tidak bisa bekerja lagi. Maka asuransi akan memberikan kita uang tunai 1 miliar. Jadi rencana 1 miliar itu tetap terpenuhi. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Sama juga, dapat juga 1 miliar. Bagaimana jika terjadi cacat? Sama, tetap dapat 1 miliar. Nah, bagaimana apabila dia meninggal? Apabila orang tuanya meninggal, dia tetap menerima 1 miliar. Inilah yang namanya asuransi. Inilah tabungan proteksi. Jadi kita tidak bisa tabu dengan kata-kata asuransi karena memang tidak ada caranya untuk mengantisipasi payung-payung ini. Ya kan? Payung ini kita harus beli. Kita harus belinya yang namanya Tapro. Nah, Tapro adalah solusi tercepat. Sekarang, bagaimana contohnya kita mau buat proteksi 4 miliar, kita mau persiapkan 4 miliar. Caranya apabila kita menabung pribadi 2 juta per bulan, kita simpan ini 2 juta per bulan. Untuk mendapatkan 1 miliar, untuk mendapatkan 2 miliar, dia butuh 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin menabung selama 83 tahun. Nah, kalau contohnya tadi usia 37, nah dia nggak akan mungkin sampai 83 tahun. Ya. Nah, tetapi kalau dia membeli asuransi yang namanya Tapro, 1,5 juta per bulan, atau 50.000 per hari, maka 90 hari setelah dia membeli produk itu, dia sudah terlindungi apabila 1 miliar, kecelakaan 1 M, cacat 1 M, meninggal 1 M. Dan apabila dia kena sakit kritis di bulan keempat, maka premi yang 1,5 juta ini dibebaskan. Jadi si orang tua tidak membayar lagi premi per bulannya. Sampai kapan? Sampai usianya 65 tahun. Nah, inilah yang disebut income replacement 4 miliar. Inilah pengganti penghasilan. Karena percuma kan? Kita bercita-cita mengumpulkan anak 1 miliar pada saat anak kita nanti sudah 18 tahun, ada uang 1 miliar. Apabila terjadi sesuatu di tengah jalan, katakanlah baru terkumpul 50 juta. Begitu kena serangan jantung, maka uang 100 juta atau 50 juta yang dikumpulkan untuk anak, terakhir kita gunakan untuk berobat. Maka, sia-sialah rencana yang kita gunakan untuk anak kita. Oke? Nah, orang sering bertanya, apakah berinvestasi bisa di asuransi? Nah, tadi penjelasan Pak Roy kan, kita butuh perencanaan dan yang kedua cara mencapainya. Bisa nggak berinvestasi di asuransi? Apakah ada asuransi pendidikan? Ya, ini pertanyaan yang sering menjebak ya. Nah, terkadang kita orang tua kalau dibilang asuransi pendidikan, nah itu langsung senang dia. Karena takut dibilang kalau beli asuransi pendidikan untuk anak, nah itu orang tua bagus. Tapi kalau nggak mau beli itu artinya orang tua yang durhaka. Nah, hari ini saya mau jelaskan. Contohnya begini. Dia sebagian diinvestasikan di asuransi. Bisa. Tapi yang namanya investasi berisiko. Mau investasi di reksadana, di saham, atau di asuransi itu sendiri. Contohnya begini. Kalau berinvestasi di asuransi, hasilnya bisa sangat buruk. Atau sangat rendah. Bisa rendah, bisa menengah, dan tinggi. Dan tidak mungkin selamanya tinggi. Ya. Contohnya begini, tadi kan di awal saya bilang 1,5 juta per bulan. Nah, dia beli asuransi 1,5 juta per bulan, dan dia berinvestasi di unit link asuransi 1 juta per bulan. Nah, apa yang terjadi setelah 15 tahun dia menabung? Ya, setelah dia menabung 15 tahun, kalau dia menabung di bank, tentunya dia akan dapat 180 juta. Ya, karena 1 juta per bulan itu per tahun 12 juta kali 15 tahun, 180 juta plus bunga. Nah, diproteksi di asuransi 1,5 juta per bulan,
Setelah 90 hari, dia sudah ada proteksi 4 miliar ya. Tetapi uang ini nggak bisa diambil kalau nggak terjadi salah satu yang ini. Yang bisa diambil yang mana? Yang ini loh. Yang sebelah kiri ya, yang investasi. Investasi yang bisa diambil. Nah, karena dikombinasikan tadi investasi dengan asuransi, itulah yang namanya unit link. Maka diestimasi pada tahun ke-15, uangnya itu adalah 700 juta apabila suku bunga 13%. Nah, ini apabila suku bunga 13%. Jadi ada tanda kutip, suku bunga ini average-nya kalau dia equity fund adalah 13%, tapi tidak selamanya 13%. Bisa minus, bisa 18%, bisa 20%, tapi bisa juga minus. Ya. Nah, jadi kesimpulannya gini, kalau Anda pencari nafkah, cara tercepat dan termurah untuk mendapatkan income replacement adalah dengan membeli tapro atau asuransi. Contohnya orang tua ini, ya, dia berencana dana pendidikan anak. Tentunya rencana kita kan bukan hanya dana pendidikan anak, kita juga mau upgrade mobil, mau jalan-jalan ke luar negeri, contoh mau makanan enak, mau punya rumah, maka semua biaya ini akan ditanggung oleh ayah dan ibu. Nah, di bawahnya lah ada anak-anak. Nah, apabila tidak ada asuransi, maka saat terjadi resiko, maka semua rencana itu akan tumbang. Tadinya anaknya mau disekolahkan di Singapura, tiba-tiba papanya meninggal. Mungkin dia sudah berinvestasi untuk anaknya, tapi karena papa butuh obat untuk berobat, maka nggak mungkin kan. Nah, papanya pasti bilang, nak, uang yang kita simpan itu papa pakai dulu ya, pinjam dulu untuk berobat. Pasti begitu, maka rencana pendidikan si anak akan terganggu. Tetapi apabila dia membeli tapro, rencananya tetap berlanjut, teman-teman. Nah, ini yang luar biasa. Papanya sudah tidak ada. Tapi tapro ini akan memberi support ke atas. Maka tidak terjadi tenggelam kapalnya. Rumah yang tadinya mau dibeli bisa. Makan tetap berlanjut. Pendidikan anak masih berlanjut. Masih bisa beli mobil? Bisa. Masih bisa jalan-jalan? Masih. Buktiin aja. Masih sudah banyak teman-teman atau saudara ya yang klaim ke kita mendapatkan warisan, tidak goyang keluarganya. Tadinya anaknya masih mau sekolah, tetap bisa lanjut. Bahkan penghasilannya bertambah setelah orang tuanya meninggal. Kenapa bisa? Tadinya orang tuanya penghasilannya sebulan hanya 5 juta, tiba-tiba waktu itu dia meninggal, warisannya 1,7 M. Nah, kebetulan tahun 2017 suku bunga deposito itu 6% kotor. Nah, kalau 6% kotor, itu artinya setahun 1 miliar itu dapat 60 juta. Dipotong 20% pajak atau 1,2 juta, maka dia menerima 48 juta setahun kan? Kalau dia 4,8 juta per bulan, kalau dia uang 1 miliar. Nah, orang tuanya mewariskan 1,7 M, didepositokan 1,5 M, jadi hampir 7 juta lah diterima si istri, bunga deposito dari suaminya yang meninggal. Penghasilannya akan meningkat, tadinya hanya 5 juta gajinya. Nah, rencana-rencana ini bisa berlanjut. Itulah salah satu contoh bagaimana mempersiapkan tapro atau tabungan proteksi atau asuransi atau bahasa finansialnya income replacement. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Investasi bukan di asuransi. Investasi saja di tempat lain. Bisa di reksadana, bisa di dana suku dan lain-lain, banyak. Bisa juga di pegadaian. Tetapi lengkapilah investasi itu dengan asuransi. Jangan terbalik teman-teman. Jangan kita berinvestasi di asuransi untuk suatu saat nanti 18 tahun anakku sudah punya uang 1 miliar. Ya nggak dapat kalau orang tuanya tidak meninggal. Jadi harus dua-dua. Jangan hanya di investasi. Ini lebih bahaya lagi. Dia berinvestasi, apalagi investasinya bodong, tetapi proteksinya tidak ada. Begitu terjadi sesuatu, maka dia akan mengorbankan tabungan atau investasi yang dia milikinya untuk berobat. Nah, saya mengambil kesimpulan juga, apa itu asuransi pendidikan? Artinya, asuransi pendidikan itu, Anda memiliki tabungan yang memastikan tersedia dana 1 miliar saat anak Anda masuk kuliah. Nah, silakan, tabungannya itu Anda mau cari di mana? Nah, bukan di asuransi. Itu ada sesi tersendiri nanti, kita akan bicarakan dengan Pak Roy, kita atur jadwalnya. Di mana sebenarnya kita harus invest uang kita.
dan berapa jumlahnya, supaya pada saat anak kita 18 tahun sudah ada dana 1 miliar. Nah, sama pentingnya dengan yang kedua ini, Anda harus memiliki asuransi untuk memastikan jika terjadi sakit, kecelakaan, cacat, atau meninggal dunia selama periode Anda mempersiapkan dana pendidikan anak, sudah ada dana darurat. Nah, kalau kita sehat, uang 1 miliar ada dari investasi. Kalau kita amit-amit tidak sehat, keluarga juga terima 1 miliar. Nah, jadi tapro atau asuransi itu adalah kebutuhan teman-teman. Tidak ada pilihan lain untuk mempersiapkan dana darurat. Yang besar, cepat. Cara satu-satunya adalah dengan membeli tapro. Tahukah Anda, 98% orang tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa asuransi, ya. Tidak bisa, teman-teman. Kita lihat artis, begitu dia kena sakit kritis, butuh biaya pengobatan 1 miliar karena orang mau berobatnya ke luar negeri dan lain-lain, dia tidak bisa. Kenapa? Dananya tidak ada, hanya 2% orang yang memiliki uang cash. Jadi di tahap sekarang, di tahap kita, apalagi yang usianya orang tua masih 45 tahun ke bawah, ada yang 37 tahun ke bawah, kita butuh dua-duanya. Kita butuh investasi, kita butuh proteksi. Nah, dengan memiliki tapro, inilah bukti cinta kita terhadap diri sendiri dan keluarga. Setelah membeli tapro, Anda akan merasakan ketenangan karena sudah ada pengganti penghasilan yang akan menggantikan penghasilan jika suatu saat Anda terkena risiko. Nah, kelebihan lain, maaf, tapro ini akan diterima langsung oleh ahli waris. Tidak ada potongan pajak dan tanpa diketahui orang-orang lain. Jadi kalau ada orang meninggal, contoh orang tuanya, anaknya terima warisan 1 miliar, nggak ada yang nggak tahu orang, dan nggak ada pajak. Nah, apa bedanya kalau kita meninggalkan sebuah rumah, katakanlah seharga 1 miliar, nah, atau 2 rumah seharga 1 miliar untuk 2 orang anak, maka itu waktu dia mau balik nama sama dia, itu ada pajak lagi. Nah, cobalah bayangkan kalau dia tidak punya uang untuk mem-BBN-kan atau mengganti nama, bayar pajak segala macam dari ahli waris itu. Ini nasabah saya di Siantar, ya, di Siantar Selatan. Ini baru 3 hari, teman-teman. Ya, 3 hari. Dia juga punya investasi untuk pendidikan anaknya. Sekarang anaknya sudah kuliah di Jepang anaknya ini. Tetapi dia melengkapi dirinya dengan asuransi. 3 hari dia di bulan November itu dia beli asuransi sama saya, teman-teman. 3 hari berikutnya dia kena COVID dan meninggal dunia, ya. Bayarnya lama, meninggalnya November, dibayarnya bulan 2. Karena ini early claim, ya. Terima dia sebesar 252 juta. Ya, nggak banyak, tapi ini sudah dana yang cukup. Nah, sekarang anaknya sudah sekolah di Jepang. Ini sangat membantu, ya. Tapi apakah ada yang ditolak, teman-teman? Oh, banyak. Contohnya ini nasabah saya di Medan. Dia ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada hasil kondisi kesehatan yang sudah pernah ada sebelum. Apa itu? Ekokardiografi. Ini pasang ring dia. Jadi karena sudah pasang ring, nggak bisa lagi beli asuransi. Jadi ditolak. Nah, jadi kalau mau investasi, ya investasi aja. Nah, teman-teman, itu bedanya asuransi dengan investasi. Kalau investasi, kalau teman-teman mau investasi ke bank, ya, semua badan Anda sudah dililit sama perban, ya, tinggal jempol aja, yang dia jempol, semua udah luka, orang bank masih mau terima. Masih mau kalau kita punya uang. Ini semua badan sudah dililit sama perban, hanya jempol aja, enggak. Jempol aja untuk stempel jari, itu masih bisa investasi. Tapi kalau asuransi, kalau sudah ada pasang ring, dan lain-lain, agen asuransi pun akan lari-lari, nggak mau mendekat lagi. Oke? Kapan terbaik untuk memiliki tapro? Waktu terbaiknya adalah sekarang. Baik, teman-teman. Itu informasi dari saya. Boleh screenshot. Kalau teman-teman ingin mendapat materi ini dan materi lanjutan, boleh DM saya di @1miliarku atau di IG pribadi saya ini, WA, dan ada juga fanpage saya di Bisnis Partner Bus Indonesia. Sudah ada ribuan orang yang follow karena ada info-info menarik dari sini.